Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman mengenai struktur sosial. Di akhir presentasi ini, nantinya ibu guru dan teman-teman dapat memahami tentang struktur sosial, dan berikut ini nama anggota kelompok 5, yaitu pertama-tama Ivana Kartika Dewi, absen 14, dan yang kedua Dharma Esa Ayu Kartika Ningrum berlaku sebagai ketua kelompok, dan yang terakhir Muhammad Rafli Aura Arifia, absen 16. Selanjutnya, Ivana akan mempresentasikan tentang pengertian, klasifikasi, dan tujuan struktur sosial. Silakan Ivana. Klasifikasi dan tujuan struktur sosial. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial merupakan salah satu kunci konsep pada ilmu sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Dilansir pada tahun 2015, struktur sosial dalam sosiologi pengaturan institusi yang khas dan stabil di mana manusia dalam suatu masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Secara umum, disepakati bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial. Penerapannya tidak konsisten. Struktur sosial kadang-kadang didefinisikan hanya sebagai hubungan sosial yang terpola, aspek-aspek reguler dan berulang dari interaksi antara anggota sosial tertentu. Karena itu, struktur sosial kelompok kecil umumnya lebih erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari anggotanya daripada struktur sosial yang lebih besar. Dalam buku Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat pada tahun 2007, struktur berasal dari kata structum, bahasa Latin yang berarti menyusun. Struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Ada beberapa definisi struktur sosial menurut para ahli. Radcliffe Brown mengatakan struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang terwujud dalam suatu masyarakat. Evans Pritchard, struktur sosial adalah relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Betty mengatakan struktur sosial adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dalam masyarakat yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematik. Sementara menurut Raymond Firth, struktur sosial merupakan analytical tool atau alat analisis yang diwujudkan untuk membantu pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, klasifikasi struktur sosial. Struktur sosial dalam fenomena kehidupan manusia dapat diklasifikasikan beberapa jenis. Beberapa klasifikasi struktur sosial adalah sebagai berikut. Struktur luas. Struktur luas adalah struktur yang pola susunannya kemungkinan untuk diubah. Struktur formal dan informal. Struktur formal adalah struktur yang diakui pihak berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara untuk struktur informal merupakan struktur yang nyata atau benar-benar ada dan berfungsi bagi masyarakat, tapi tidak diakui pihak berwenang dan tidak berketetapan pada hukum. Struktur homogen dan heterogen. Struktur homogen adalah suatu struktur sosial yang unsur-unsurnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Sedangkan struktur heterogen merupakan struktur yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Struktur mekanis dan statistik. Untuk struktur mekanis adalah struktur yang menuntut persamaan posisi dari anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan struktur statistik adalah struktur yang dapat berfungsi dengan baik apabila persyaratan jumlah anggotanya terpenuhi. Setelah itu ada struktur atas dan bawah.
Struktur atas pada umumnya diduduki oleh golongan yang memegang kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara struktur bawah adalah tempat bagi golongan masyarakat bawah taraf yang kehidupannya relatif rendah. Dan yang terakhir, tujuan struktur sosial. Struktur sosial sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penaatan kehidupan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Dilanjutkan oleh Rafli. Jenis konflik dan unsur struktur sosial. Jenis-jenis struktur sosial. Struktur sosial homogen. Struktur sosial homogen merupakan struktur sosial yang anggota masyarakat memiliki keanekaragaman latar belakang, kesamaan identitas seperti kesamaan ras, suku, bangsa, ataupun agama. Atau bisa diartikan sebagai struktur sosial yang mempunyai unsur-unsur di mana unsur tersebut dapat berpengaruh sama terhadap dunia luar. Struktur sosial heterogen adalah struktur sosial yang anggota masyarakatnya memiliki ras, suku, dan agama yang berbeda, atau dapat diartikan sebagai struktur sosial di mana unsur dan kedudukan mereka berbeda, sehingga kesempatan dari setiap unsur tersebut juga berbeda, berpengaruh baik itu pada kelompok sendiri maupun kelompok lain. Struktur sosial mekanis adalah struktur sosial yang dapat berfungsi jika persamaan posisi di dalam anggotanya dapat dituntut dengan baik. Unsur struktur sosial, adanya solidaritas dalam anggota masyarakat, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai dalam masyarakat, adanya peranata sosial dan lembaga yang menjadi sarana dan kelengkapan sistem sosial, pola-pola perilaku masyarakat yang diarahkan oleh kedudukan dan peranan sosial. Dan ada pun contoh-contoh dari struktur sosial sebagai berikut. 1. Unsur pengetahuan dan keyakinan. Yang kedua, unsur peranan solidaritas dari para anggotanya. Yang ketiga, unsur tujuan dan cita-cita. Yang keempat, unsur nilai-nilai dan norma sosial. Yang kelima, unsur kedudukan serta peranan sosial. Unsur kekuasaan berupa kemampuan dalam memerintah. Yang keenam, unsur tingkatan dalam sistem sosial. Konflik struktur sosial. Konflik sosial merupakan salah satu konsekuensi dari adanya perbedaan dalam masyarakat, misalnya peluang hidup, gengsi, hak istimewa, dan gaya hidup. Sumber konflik: perbedaan kepentingan, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perubahan sosial. Macam-macam konflik individu atau kelompok berdasarkan pelaku, perorangan atau kelompok. Horizontal atau vertikal berdasarkan status pihak-pihak yang terlibat sejajar atau bertingkat. Konflik horizontal antar entis, antar agama, antar aliran, dan lain sebagainya. Konflik vertikal adalah konflik antara buruh dengan majikan, pemberontak, atau gerakan separatis makar terhadap kekuasaan negara. Saya Jenar. Ciri-ciri, fungsi, dan contoh struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial yaitu bersifat abstrak, selalu berkembang dan dapat berubah, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, ada dalam sebuah kelompok, adanya aspek dinamis, mencakup seluruh hubungan sosial antara individu pada saat tertentu, dan terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, fungsi struktur sosial. Beberapa fungsi struktur sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Berfungsi sebagai pengawas sosial, berfungsi sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, berfungsi sebagai rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek dalam kehidupan agar lebih teratur, digunakan sebagai dasar penanaman disiplin untuk setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat. Yang terakhir, berfungsi sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penataan kehidupan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, contoh struktur sosial. Contoh struktur sosial, beberapa contoh struktur sosial yang dibedakan dari statusnya.
Ascribed status adalah status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa melihat karakteristik atau bakat unik orang tersebut, melainkan diperoleh secara otomatis melalui keturunan, contohnya keturunan kerajaan dan kasta. Achieved status adalah status yang diperoleh seseorang karena usaha pribadi. Usaha tersebut seperti bersekolah, menciptakan sesuatu, dan status ini diperoleh melalui perjuangan, contohnya guru, mahasiswa, dokter, hakim, dan lain-lain. Assigned status adalah status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa kepada masyarakat, contohnya peraih Nobel, pahlawan, peraih gelar Dr. Hasid, dan lain-lain. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu guru dan teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih telah mendengarkan kami berpresentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.